wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Kartini Herlina MSI selaku pembahas dari Rara Nur Widayanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Undang Rosidin MPD selaku pembimbing 1 dari Rara Nur Widayanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Doni Andra MSc selaku pembimbing 2 dari Rara Nur Widayanti dan teman-teman yang berbahagia. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil Rara Nur Widayanti yang berjudul Pengaruh Ongoing Assessment dengan model inquiry siswa. Rara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Suaranya nggak ada ini. Rara. Iya, Suaranya. Pak. Halo. Halo, ya, Pak. Suaranya, coba. Oh, Pak, iya. Halo, sudah? Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh penerapan ongoing assessment dengan model inquiry terbimbing pada pembelajaran fisika terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang The Partnership for 21st Century Skill pada tahun 2006 menganjurkan mengintegrasikan 4CS, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam mengajar dan belajar untuk membantu siswa menguasai kemampuan multidimensi yang diperlukan pada abad ke-21. Nah, berpikir kritis ini dipandang sebagai keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi abad ke-21 menurut UU 2009. Kemudian, page 2009 menyatakan bahwa kurikulum yang mengadopsi pembelajaran abad ke-21 harus memadukan pengetahuan, pemikiran, inovasi, keterampilan, media, teknologi informasi, dan komunikasi, serta pengalaman kehidupan nyata dalam konteks mata pelajaran inti akademik. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan kurikulum 2013 menurut Widodo, Waldrip, dan Herawati pada tahun 2016 untuk menjawab tantangan keterampilan abad ke-21 tersebut. Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang didasarkan pada model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Salah satu model pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu model pembelajaran inquiry. Menurut Wenning 2010 memperkenalkan level of inquiry model atau LOI untuk pembelajaran sains. LOI ini melibatkan proses penyelidikan inquiry di setiap tahap. Kemudian Pellegrino pada tahun 2014 berpendapat bahwa penilaian dapat berfungsi sebagai pengaruh positif pada pencapaian pembelajaran abad ke-21. Skardamalia et al. Pada tahun 2011 menyatakan ada 6 dimensi penilaian untuk mengukur keterampilan abad 21. Salah satunya adalah penilaian yang mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, yaitu penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Hasil studi pendahuluan melalui Google Form yang saya lakukan, 90,91% dari 11 sekolah di Kabupaten Tulang Bawang lebih sering menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning ini merupakan tahapan dasar di dalam LOI Wenning 2010. Ini merupakan suatu keuntungan bagi peneliti karena di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Banjar-Agung yang akan dilakukan penelitian, telah terbiasa atau sering menggunakan model tersebut. Kemudian untuk hasil wawancara dengan guru fisika di kelas 10 MIA 4, dalam memberikan penilaian kepada siswa kelas 10 ini, belum
pernah mengacu pada higher order thinking skill atau HOTS yang di dalamnya terkait critical thinking dan jarang melakukan penilaian di setiap sintaks model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan menurut Kulhau, Maniotes, dan Kaspari pada tahun 2007 menyatakan bahwa penilaian berkelanjutan memainkan peran penting dalam proses penyelidikan atau inquiry. Karena di proses inquiry ini terdiri dari kegiatan yang berdasarkan pada keterlibatan berkelanjutan terhadap penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat menurut Hoffman pada tahun 2009. Pembelajaran sains berbasis inquiry ini, kinerja siswa dalam setiap aktivitas inquiry perlu dinilai, misalnya selama praktikum, kemudian dalam melakukan diskusi kelompok, atau menjawab pertanyaan masalah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, kondisi ini merupakan suatu keuntungan bagi peneliti karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa discovery learning ini sudah sering digunakan di SMA Negeri 1 Banjar-Agung, di mana discovery learning ini merupakan tahapan dasar di level of inquiry Wenning 2010. Dengan keadaan ini menjadi peluang bagi peneliti untuk menerapkan penilaian ongoing assessment dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kita tahu bahwa penilaian tidak dapat berdiri sendiri, sehingga di sini saya menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing sebagai variabel moderator agar kita bisa menerapkan penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian untuk rumusan masalah yang saya buat ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan ongoing assessment ranah afektif dalam pembelajaran inquiry. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan ongoing assessment ranah kognitif dalam pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana penerapan ongoing assessment ranah kognitif dan ranah afektif di dalam pembelajaran inquiry terbimbing terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Untuk tujuan penelitian pun ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ongoing assessment ranah afektif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan ongoing assessment ranah kognitif dalam pembelajaran inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan ongoing assessment ranah afektif dan ranah kognitif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Untuk manfaat penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama sebagai bahan pertimbangan oleh guru atau calon guru dalam memilih ongoing assessment untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, bagi peneliti lain untuk memberikan gambaran akan lebih dan kurangnya penggunaan ongoing assessment ini dalam pembelajaran. Kemudian untuk ruang lingkup ada 5. Yang pertama, aktivitas ongoing assessment ini yang digunakan mengacu pada Practicalities ongoing assessment oleh Carberry pada tahun 1999. Soal yang digunakan untuk tes kognitif dalam aktivitas ongoing menggunakan produk ongoing assessment multi-type soal yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian untuk indikator keterampilan berpikir kritis yang digunakan yaitu indikator keterampilan yang dikembangkan oleh Ennis pada tahun 2011. Untuk model pembelajaran inquiry terbimbingnya yang saya gunakan yaitu menggunakan sintaks model pembelajaran yang dikembangkan oleh Wenning pada tahun 2010 yaitu Guided Inquiry Lab. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 1 Banjar-Agung pada ranah kognitif dan afektif. Untuk kerangka pikir, saya akan menerapkan ongoing assessment ini dalam model pembelajaran Guided Inquiry Lab. Di setiap sintaksnya akan saya berikan treatment, yaitu dengan memberikan ongoing assessment, ranah afektif dan ranah kognitif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hipotesis penelitian saya ada 3, yaitu pertama, terdapat pengaruh
ongoing assessment ranah afektif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh ongoing assessment ranah kognitif terhadap keterampilan berpikir kritis. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh ongoing assessment ranah. Kemudian untuk hasil penelitian ada dua, yaitu yang pertama hasil pengujian instrumen dan hasil uji hipotesis. Untuk yang pengujian instrumen saya melakukan dua uji. Yang pertama uji validasi oleh ahli dan yang kedua uji validitas oleh siswa yang telah menerima materi usaha dan energi sebelumnya. Untuk uji validasi oleh ahli, setelah saya rekap nilainya dan saya rata-ratakan nilainya, untuk tiap butir soal dapat dilihat pada layar bahwa rata-rata untuk konstruksi, substansi, dan bahasa atau budaya, butir soal rata-rata valid dan sangat valid. Kemudian untuk uji validitas kepada siswa, saya menggunakan software Anates untuk melihat 4 uji, yaitu yang pertama uji validitas, diperoleh percent correlation dengan keterangan butir soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat dilihat pada layar, soal nomor 1 valid, 2 sangat valid, 3 cukup valid, 4 cukup valid, dan 5 valid. Untuk uji reliabilitas ini diperoleh nilai Cronbach alfanya, yaitu sebesar 0,80 dengan kriteria sangat tinggi, yang artinya instrumen tes ini yang akan digunakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Kemudian untuk uji tingkat kesukaran soal, dapat dilihat pada layar bahwa untuk tiap butir soal nomor 1 dan 2 dengan tafsiran sedang, nomor 3, 4, dan 5 dengan tafsiran sukar. Untuk uji daya pembeda, dapat dilihat pada layar bahwa untuk butir soal nomor 1, uji daya pembedanya itu 31,67%, nomor 2, 57,50%, nomor 3, 1,67%, nomor 4, 5%, dan nomor 5, 20,83%. Setelah sudah uji pengujian instrumen yang akan digunakan, instrumen yang tadi diuji adalah instrumen keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan dengan menggunakan indikator ENIS pada tahun 2011. Untuk hasil uji hipotesisnya, sebelum kita melakukan uji hipotesis, dilakukan uji prasyarat dulu, yaitu uji normalitas, dapat dilihat pada layar. Di sini saya menggunakan 3 data yang akan saya uji hipotesisnya. Untuk yang pertama, data yang pertama, nilai ongoing assessment ranah afektif, yaitu untuk variabel X1-nya saya dapat dari penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat, di mana di dalam penilaian tersebut terdapat kegiatan diskusi selama pembelajaran berlangsung dan feedback atau umpan balik dari siswa ke siswa atau siswa ke guru, begitupun sebaliknya. Untuk data yang kedua, nilai ongoing assessment ranah kognitifnya, saya menggunakan tes kognitif yang saya lakukan setiap pemberian subbab materi. Di sini saya menggunakan soal yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu ongoing assessment multi-type soal. Kemudian untuk data yang ketiga, nilai post-test, ini saya menggunakan instrumen keterampilan berpikir kritis yang sudah saya kembangkan tadi. Dapat dilihat bahwa nilainya yaitu untuk X1 0,20, lebih besar daripada 0,05, artinya data tersebut normal. Kemudian untuk X2 lebih dari 0,05, yaitu 0,11, berarti data berdistribusi normal. Kemudian untuk yang data Y, 0,20 lebih besar dari 0,05, artinya ketiga data ini bisa kita lanjut untuk uji selanjutnya, yaitu saya menggunakan uji regresi linear. Untuk variabel, karena tadi saya ada 3, yang pertama berarti untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y, saya menggunakan uji regresi linear sederhana, kemudian untuk X1 dan X2 terhadap Y-nya, saya menggunakan uji regresi linear berganda. Untuk uji regresi linear sederhana untuk variabel X1 terhadap Y dapat dilihat bahwa F hitung yang diperoleh yaitu 3,91 dengan nilai signya yaitu 0,06. Nilai 0,06 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya diterima.
H0 diterima yaitu tidak terdapat pengaruh ongoing assessment ranah afektif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Namun dapat kita lihat untuk R-square atau koefisien determinasinya yaitu 0,14, di mana jika dipersenkan yaitu 14%. Untuk hasil analisis regresi linear sederhana, variabel X1 terhadap Y, diperoleh persamaan yaitu Y2 sama dengan 41,36 tambah 0,34X. Artinya nilai 41,36 ini adalah nilai konstanta, di mana jika nilai ongoing assessment ranah afektif konstan, maka nilai keterampilan berpikir kritis siswanya bernilai positif, yaitu sebesar 41,36. Kemudian untuk koefisien regresinya, untuk yang B 0,34 itu merupakan artinya setiap kenaikan 1% keterlaksanaan ongoing assessment ranah afektif pembelajaran fisika, maka akan mempengaruhi keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 0,34, sehingga diperoleh 14% tersebut. Kemudian yang kedua, uji regresi linear sederhana variabel X2 terhadap Y, diperoleh F hitungnya 9,93 dengan nilai signya yaitu 0,00. Nilai signya 0,00 lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh ongoing assessment ranah kognitif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Untuk nilai R-square atau koefisien determinasinya yaitu 0,29, yang artinya penelitian ini variabel X2 atau ongoing assessment ranah kognitif mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 29%. Dapat diperoleh persamaan seperti pada layar, yaitu Y2 6,07 ditambah 0,78 X2, artinya 6,07 ini merupakan nilai konstan, di mana jika nilai ongoing assessment ranah kognitifnya konstan, maka nilai keterampilan berpikir kritisnya bernilai positif. Untuk 0,78-nya artinya bahwa keterlaksanaan 1% ongoing assessment itu mempengaruhi setiap peningkatan keterampilan berpikir kritis tersebut, sehingga diperoleh 29%. Kemudian untuk hasil yang berikutnya, uji regresi linear berganda variabel X1 dan X2 terhadap Y, dapat dilihat pada layar, diperoleh untuk F hitungnya yaitu sebesar 6,38 dengan nilai signya yaitu 0,00, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh ongoing assessment ranah afektif dan kognitif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Dengan nilai R-square-nya atau koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,35 jika dipersenkan sebesar 35%. Diperoleh persamaan seperti pada layar, yaitu Y sama dengan minus 2,82 ditambah 0,24 X1 ditambah 0,69 X2. Nilai koefisien regresi ongoing assessment ranah afektif dapat kita lihat yaitu sebesar 0,24 dengan nilai signifikannya yaitu 0,14, artinya nilai koefisien regresi ongoing assessment ranah afektif ini sebesar 0,24 mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang dapat diterima pada taraf kepercayaan 5%. Kemudian untuk nilai konstantanya yaitu sebesar minus 2,82 dengan nilai signifikannya 0,88, artinya nilai konstan tersebut sebesar minus 2,82 dapat diterima sebagai faktor luar yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa selain ongoing assessment ranah afektif dan kognitif pada taraf kepercayaan 5%. Kemudian untuk ongoing assessment ranah kognitif diperoleh koefisien regresinya yaitu sebesar 0,69 dengan nilai signifikannya yaitu 0,01, di mana nilai koefisien regresi ongoing assessment ranah kognitif tersebut sebesar 0,69, artinya koefisien ini mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa pada taraf kepercayaan 95%.
Kemudian untuk pembahasan, yang pertama, pengaruh ongoing assessment ranah afektif, X1 terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, Y, dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang sudah kita peroleh tadi dari data, yaitu bahwa ongoing assessment ranah afektif hanya mempengaruhi keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 14%. Hal ini sejalan dengan hasil dari eksekutif summary The Delphi Report bahwa oleh Fassion pada tahun 1990, bahwa berpikir kritis ini tidak hanya melibatkan keterampilan kognitif saja, tetapi pada umumnya berhubungan juga dengan afektif, di mana kalau kognitif itu melibatkan analisis, inferensi, evaluasi, penjelasan, interpretasi, dan pengaturan diri, sedangkan untuk yang afektif berkaitan dengan disposisi berpikir kritis. Disposisi berpikir kritis ini berhubungan dengan konsistensi, kemauan, motivasi, kecenderungan, dan niat untuk menggunakan pemikiran kritisnya. Berdasarkan dari hasil tersebut, kita tahu bahwa disposisi berpikir kritis tadi memiliki keterkaitannya dengan ranah afektif. Nah, disposisi berpikir kritis ini berhubungan dengan konsistensi, kemauan, motivasi, kecenderungan, dan niat untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini, aktivitas ongoing ranah afektif, yaitu saya menggunakan group discussion dan feedback dari yang Carberry pada tahun 1999, menuntut siswa untuk memiliki kemauan dan niat untuk melakukan atau mengungkapkan pendapatnya dalam forum diskusi bersama teman satu kelompok sehingga akan timbul feedback atau umpan balik. Baik, feedback tersebut bisa dari siswa ke siswa, siswa ke guru, atau guru ke siswa, begitupun sebaliknya. Walaupun setelah dianalisis, ongoing assessment ongoing assessment ranah afektif ini hanya berpengaruh 14%, namun group discussion dan feedback ini akan melatih siswa untuk meningkatkan berpikir kritisnya, sehingga dalam proses belajar mengajar dalam penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan dua kemampuan, yaitu mencakup pengetahuan atau kognitif dan sikap yaitu afektif. Yang kedua, pengaruh ongoing assessment ranah kognitif X2 terhadap keterampilan berpikir kritis siswa Y dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang sudah kita dapat tadi datanya bahwa mempengaruhinya lebih besar dibandingkan dengan ranah afektif, yaitu sebesar 29%. Menurut Gibson pada tahun 2020, pembelajaran kognitif adalah proses belajar keterampilan berpikir kritis yang dapat membantu siswa dalam belajar. Artinya dengan menggunakan latihan berpikir kritis ini dapat meningkatkan kognisi siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Garrison, Anderson, dan Asser pada tahun 2013. Upaya untuk mengembangkan instrumen yang efisien dan handal itu bisa dapat dari konteks yang pendidikan berbasis teks. Dari penjelasan teori tersebut dapat menguatkan hasil penelitian saya bahwa ongoing assessment ranah kognitif dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pemberian tes kognitif yang berorientasi pada critical thinking. Kemudian yang ketiga, pengaruh ongoing assessment ranah afektif dan ranah kognitif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang sudah kita dapat tadi bahwa datanya yaitu dihasilkan dipengaruhi sebesar 35%. Pada prinsipnya, pada prinsipnya, komponen kognitif dan komponen disposisi ini bersama-sama menentukan keterampilan berpikir kritis seseorang. Ini sudah disebutkan oleh Fassion pada tahun 1990, Halpern 2003, dan Ennis 2011. Kemudian Sutman, Schmacher, dan Woodfield pada tahun 2008 menyatakan bahwa di kelas inquiry ini penilaian mengambil makna khusus karena prosesnya sedang berlangsung dan mengukur penguasaan konten dan tingkat inisiatif yang dicapai siswa dalam mengarahkan kebutuhan belajar mereka sendiri. Kegiatan inquiry ini mendukung pembelajaran melalui keterlibatan bagian mana yang harus diketahui. Nah, kesimpulan aja lanjut. Kesimpulan. Siap. Untuk analisis peningkatan pretest dan posttestnya,
skor rata-rata, saya analisis untuk meninjau skor rata-rata soal pretest, tiap butir soal terhadap indikator critical thinking, dan dapat dilihat pada gambar 41, dan untuk skor rata-rata soal post-test terhadap indikator critical thinking dapat dilihat pada gambar 4.2. Bahwasanya dapat dilihat bahwa peningkatan tiap indikator keterampilan berpikir kritis pada gambar 41 dan 42. Lanjut. Nggak usah dijelaskan, udah kelihatan kok itu. Lanjut ya, aja. Nah. Peningkatan tiap indikator keterampilan berpikir kritis dari gambar tadi terjadi akibat treatment yang diberikan, yaitu penerapan ongoing assessment dalam model inquiry terbimbing. Peningkatan ini sejalan dengan pernyataan Purkayatsa pada tahun 2019 bahwa penilaian ongoing assessment melalui pemberian umpan balik dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan siswa untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Menurut Kaufman pada tahun 2009 menyatakan bahwa kunci penilaian efektif adalah penilaian yang menggabungkan di seluruh unit selama proses pembelajaran. Dalam penelitian saya dengan menggabungkan penilaian ranah afektif dan kognitif selama pembelajaran berlangsung. Untuk kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan nilai F hitung tadi bahwa nilai SIG-nya 0,06 lebih besar daripada 0,05, tidak H0 ditolak, tidak terdapat pengaruh penerapan ongoing assessment ranah afektif. Namun berpengaruh dari koefisien determinasinya tadi sebesar 14%. Kemudian untuk pengaruh, terdapat pengaruh ongoing assessment ranah kognitif dalam model pembelajaran inquiry terbimbing dengan nilai signifikannya tadi 0,00 lebih kecil daripada 0,05 sebesar 29%. Kemudian terdapat pengaruh penerapan ongoing assessment ranah afektif dan kognitif dalam model pembelajaran inquiry terbimbing sebesar 35% dengan nilai signifikannya yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Saran dari peneliti yaitu yang pertama, dalam menerapkan ongoing assessment perlu penekanan dalam keaktifan siswa selama pembelajaran di kelas, pengamatan oleh guru tiap siswa, serta kejujuran dalam memberikan penilaian sendiri, diri sendiri maupun teman sejawat. Kemudian yang kedua, pengalokasian waktu yang tepat, karena kunci dari ongoing assessment adalah umpan balik atau feedback untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa selanjutnya. Kemudian saran yang ketiga, yaitu mengasah keterampilan berpikir kritis siswa secara terus-menerus melalui pemberian soal-soal latihan yang berbasis critical thinking. Terima kasih, itu tadi penjelasan pemaparan materi oleh saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itu tadi pemaparan hasil dari Rara Nurwidayanti. Yang selanjutnya yaitu kritik dan saran perbaikan dari pembahas. Kepada Ibu Dr. Kartini Herlina MSI, saya persilahkan. Nggak ada pembahas mahasiswa ya? Ada Pak Tresti, Pak. Yan Tresti. Kok langsung suruh Bu Kartini? Masa langsung ke saya? Ini Pak, karena waktunya saya pikir. Ada Resti. Wah, ada Mas Aji di sini bisa nambah waktu kok. Saya sama Pak Undang biasa. Oh, baik. Baik, yang selanjutnya yaitu kritik dan saran dari mahasiswa pembanding kepada Saudari Resti, saya persilahkan. Ratih tadi bilang ya? Baik, terima kasih moderator. Untuk kritik dan saran perbaikan untuk Rara, yang pertama yaitu dari penulisan. Dari penulisannya, Rara perhatikan lagi untuk peletakan tanda koma ya untuk di kalimatnya. Lalu yang kedua, kalimatnya untuk paragraf itu Rara tidak sejajar dengan dengan judulnya. Lalu yang ketiga, ada beberapa kalimat, ada beberapa paragraf yang masih kurang dari 3 kalimat. Sudah saya tandai. Lalu untuk di daftar pustaka, untuk kata dan
Rara lebih konsistenkan karena ada beberapa di daftar pustaka yang tidak ada kata ini dannya. Dan selanjutnya ada beberapa kalimat yang masih typo, sudah saya tandai juga. Mungkin itu saja saran dan perbaikannya. Nanti Resti kirimkan. Ya, mungkin terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resti atas saran kritik dan saran perbaikannya. Yang selanjutnya yaitu kritik dan saran perbaikan dari pembahas. Resti baru membaca, jadi sedikit sekali. Ya, oke. Wait, apa saya sudah diberi waktu? Ya, kepada Ibu Dr. Kartini Herlina MSI, saya persilakan. Ya, oke. Saya mulai dari abstrak. Penulisan abstrak yang seperti ini nggak benar. Baca lagi. Tidak ada lagi the partnership of century skill tahun sekian, nggak ada lagi di abstrak loh ya. Tapi bagaimana Anda tujuan penelitian Anda ini sampai hasilnya mencerminkan apa yang Anda lakukan, ya, instrumen yang digunakan. Jadi nggak ada lagi ada Pellegrino dan segala macam itu nggak perlu ada lagi di situ ya. Baik Bu. Abstrak di halaman kedua itu Anda katakan data dianalisis dengan uji regresi linier. Memang Anda punya berapa data sih? Tadi ada 3 data dengan... Apakah sama semua diregresikan? Iya Bu, untuk yang X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y, saya menggunakan uji regresi linear sederhana, dan untuk yang X1 dan X2 terhadap Y, saya menggunakan regresi berganda, Bu. Iya, ini harus dibedakan data yang mana yang dianalisis dengan regresi linear sederhana dan mana yang dianalisis dengan yang berganda. Baik, Ibu. Terus mengumpulkan datanya bagaimana? Untuk yang data ongoing assessment ranah afektifnya, saya kumpulkan dengan penilaian sejawat dan self assessment, di mana tercermin nggak di dalam abstrakmu itu? Kan tidak ada. Data dikumpulkan melalui apa? Ada nggak? Tercermin nggak? Iya Ibu, di bab 3. Jangan di bab 3, di abstrak. Abstrak loh, ini saya lagi... tidak Ibu, di abstrak tidak Bu, tidak ada Bu. Iya, itu kekeliruan Anda di situ. Baik Ibu. Terus Anda kayaknya terbalik deh ya, mengatakan peer assessment dengan self assessment. Anda mengatakan peer assessment itu adalah penilaian diri sendiri, sedangkan self assessment adalah penilaian sejawat, halaman 11. Itu kan terbalik. Di halaman 11 paragraf terakhir. Ya, salah itu ya. Oke. Karena Anda sudah menyebut itu. Terus oke, sekarang kita lihat di ya saya jadi gara-gara Pak Undang, jadi saya tertarik membaca riwayat hidup Pak Undang. Oke. Ini persembahan ya. Persembahan ini ada di bawahnya itu penulis, tapi di atas itu mamaku, bapakku, anakku. Di bawahnya tuh penulis. Jadi kalau mau penulis ya penulis semua. Oh iya baik Ibu. Ya aku di situ. Ya. Baik Ibu. Ini disebut-sebut ini ada Khaira Arsi Arada. Si Aradanya nggak Anda sebut. Walaupun dia adalah mantan, tapi kan mantan yang pernah indah ya. Oh, gak mungkin kamu seperti ini tanpa ada baik itu kebaikan apapun tekanan dari dia. Kamu bisa maju seperti ini. Itu perlu dipertimbangkan saran saya tadi itu. Ya. Baik Ibu. Siap Bu. Ukuran hurufmu ini banyak yang berubah sendiri. Dari ukuran huruf 12 menjadi 10, itu otomatis di beberapa halaman ya. Terus halaman 15 Romawi, saya kok bingung ini nama-nama orang ini disebut berkali-kali. Pejabat negara ini kan resmi, bahasa ini bahasa resmi loh. Pejabat negara ada Ursula, di bawah lagi ada Ursula lagi ya. Tolong tuh, bukan pejabat negara yang mana, itu enggak bisa, ini tulisan resmi loh. Ya, itu enggak bisa itu. Ya, Bu. Oke. Berikutnya saya mulai dari
daftar pusaka Anda ini beberapa daftar pusaka tidak ada yang dirujuk ya, tidak ada di dalam daftar pusaka maksudnya. Buku Anda 26 pusakanya 48. Lihat kombinasinya apakah sudah 70-30, itu dilihat ya, dihitung lagi. Baik, Ibu. Nah, saya kok tidak menemukan bagaimana Anda memberikan ongoing assessment itu. Coba, bagaimana cara Anda? Ini desain Anda kan pre and post ya. Jadi Iya. ada O1, ada treatment, ada O2. Apa yang Anda lakukan di situ? Saya melakukan tes terlebih dahulu dengan menggunakan. Bagaimana, Ibu? Ya, apa yang Anda di dalam desain itu, apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan? Saya tidak melihat apa yang Anda lakukan selama penelitian ini atau treatment ini Anda berikan. Jadi untuk Prosesnya, Rara, proses. Ya, prosesnya. Iya, Ibu. Untuk sebelum memulai pembelajaran, saya lakukan tes dengan menggunakan instrumen keterampilan berpikir kritis, kemudian langsung masuk treatment, di mana treatment ini di setiap sintaksnya lebih ke yang afektif dengan open-ended question, feedback, dan grup diskusi. Kemudian setelah itu pemberian materinya, di setiap selesai subbab materi, saya memberikan tes kognitif, Bu. Tes kognitif ini yang saya gunakan dengan menggunakan soal ongoing assessment multi-type soal. Kemudian setelah itu, saya melakukan setelah 2 minggu atau beberapa pertemuan, saya langsung setelah treatment dilakukan, saya langsung melakukan post-test dengan instrumen tadi yang sama dengan pre-test. Setelah itu saya melakukan peer assessment dan self-assessment tadi, Bu. Coba dilihat halaman 24. Anda menggadang-gadang ongoing assessment-nya. Kan Pak Undang Halaman 2. Ongoing assessment itu yang berkelanjutan. Di setiap langkah itu ada open-ended question, feedback, group discuss. Ya. Open-ended, Ibu. semua begitu. Terus ongoing assessment-nya yang seperti apa, Rara? Nah, jadi Ibu dari jurnal Rara ambil dari tahun 1999 tadi, di sana ada aktivitas ongoing assessment, Bu. Untuk yang aktivitas tersebut ada open-minded, ada open-minded question, ada feedback, ada group discussion-nya, Bu. Jadi ongoing yang saya kasih ya itu, Bu, dibagi jadi 2 itu dengan rincian ranah afektifnya open-minded question, feedback, group discussion, dan untuk kognitifnya tes kognitif. Apa itu open-ended, bukan minded ya, open-ended. Iya, jadi open-ended, Ibu, untuk open-ended-nya itu lakukan pertanyaan atau pernyataan yang terbuka atau serta-merta gitu, Bu. Itu yang saya tidak melihat, ya, Rara. Itu yang saya tidak melihat di desain penelitianmu. Anda menggunakan Frankel and Wallen, O1, X, O. Nah, di X-nya itu Anda isi. Kegiatan Anda itu apa? Dan ongoing-nya di mana? Terus feedback. Terus yang terakhir ini application. Siswa menyelesaikan worksheet. Apakah ini juga merupakan menyelesaikan worksheet itu adalah membangun keterampilan dasar? Iya, Bu, karena dari LIW-nya itu, Bu, ya. ada aplikasi mengerjakan gitu. Ya, membangun keterampilan dasar ini menurut Ennis itu indikatornya apa sih? Kan tidak semata-mata mengerjakan tes kognitif. Oh, membangun. Jadi salah ya, Bu, ya, bukan untuk membangun keterampilan dasar. Bukan masalah salahnya. Saya belum melihat ini apa yang Anda. Kok di sini tes kognitif membangun keterampilan dasar post-tesnya. Padahal tesnya punya si Mas Agus itu. Di mana membangun keterampilan dasar?
Jadi pahami dulu membangun yang termasuk dalam membangun keterampilan dasar di dalam ENIS, apakah ini kalau tes kognitif yang seperti itu kan lebih cocok dengan Anderson framework. Kalau yang ENIS, keterampilan dasar itu sign process skills. Bagaimana dia menghubungkan ini sampai menemukan rumusan masalah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Open-ended oke, tetapi pada tes kognitif tidak membangun keterampilan dasar itu problem solving, ya. Ya, baik Ibu. Itu nanti di komunikasi dengan pembimbing. Terus Anda mencantumkan penelitian yang relevan. Terus Anda mengadaptasi langkah yang mana dari penelitian yang relevan yang banyak itu? Mengadaptasi, tidak mengadaptasi langkah yang di situ, Bu. Tidak. Terus yang mana? Lebih ke hasilnya apa, Ibu? Nah, lebih ke hasilnya, tetapi bukan cara melakukan ongoing-nya itu Anda tidak ada. Jadi harapan saya tergambar itu apa yang Anda lakukan itu di bab 3. Sehingga nggak tahu-tahu data-data kan bisa saja ditaruh-taruh gitu kan. Ya, baik Ibu. Belum tampak. Terus belum, tadi pertanyaan tadi ya, belum tampak apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda treatment sehingga diduga bahwa kemampuan atau keterampilan berpikirnya meningkat. Ini pasti berkaitan dengan kerangka pemikiran. Iya, Ya, karena Ibu. belum nampak apa yang menjadi dasar ongoing itu bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Belum nampak itu, mau aspeknya kah atau teori penunjangnya kah. Terus coba lihat halaman 46 paragraf kedua. Halaman 46 paragraf kedua. Ya. Nih, yang hasil uji linear ya. Linear ya. Oh iya, Bu. Linear. Ranah afektif terhadap keterampilan berpikir siswa. Nah, ini saya ingin tanyakan, ini hasil uji nilai sederhana terhadap keterampilan. Adakah nilai ongoing assessment awalnya? Ada kan ada pre, ada post. Pre-nya apa ini? Nilai ongoing assessment awal untuk halaman 46 ini. Nah, jadi untuk tadi apa Bu nilai pre ya, Bu ya? Ya. Untuk nilai pre-nya tidak di ini, Bu, tidak dianalisis. Untuk diuji regresi ini, Bu. Pre and post. Ujuk-ujuk di kerangka pemikiran post test. Ya kan? Itu di kerangka pemikiran. Loh, pretestnya mana dan apa yang dijadikan pretest? Nah, itu yang belum nampak di sini. Karena ada dua, yang afektif dan kognitif. Yang afektif yang seperti apa sih? Yang afektif tadi yang peer assessment dan self assessment tadi, Bu. Ya, caranya seperti apa memunculkan nilai itu kan ada peer group atau peer assessment, ada self assessment. Yang peer assessment bagaimana menilainya? Penilaian menilai sama Bu-nya, Bu. Apa pertanyaannya dengan self assessment sama? Ya, coba sebutkan salah satu pertanyaannya. Mana ya? Memperhatikan fenomena atau demonstrasi yang diberikan oleh guru. Ya. Kemudian berikan ide atau umpan balik dari open-ended question. Oke. Diberikan oleh guru. Ya, kalau itu yang Anda tanyakan, memperhatikan atau tidak memperhatikan, kalau gurunya nggak menyenangkan, anak tidak memperhatikan, dia mencoba sendiri, titiknya bagus. Maka hasil Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada hubungan, tadi kan? Nah, mungkin ada yang salah di situ. Ya, pertanyaannya yang seperti itu.
Tapi kalau Anda mau melihat sesuatu responnya, jadi pertanyaannya nggak begitu. Mungkin harus diubah itu prolognya. Bukan berarti bahwa semua hipotesis itu harus terbuktikan, bukan. Tetapi apa yang Anda lakukan itu sepertinya memang tidak berkontribusi. Saya kalau diajar oleh orang bertele-tele, saya lebih baik baca sendiri. Toh hasil saya lebih bagus daripada yang ikut. Nah, apa yang Anda ungkap di sana? Ya, itu yang nggak Anda ungkap. Teori-teori yang Anda pakai, oke. Pakai Halpens, udah oke. Ya, itu udah oke. Tapi ini tolong dipertanggungjawabkan halaman 46 dan sama itu juga halaman 48 dan halaman 50. Ya, 48 dan halaman 50. Itu sama. Tolong dimaknai apa yang saya mau di situ. Bagaimana hubungannya dengan halaman 56 ya? Halaman 48, halaman 50 dan bagaimana hubungannya halaman 56 paragraf kedua itu. Ya. Baik, Ibu. Itu harus dipahami. Oke. Halaman 57. Ini ada pemecahan masalah, tapi Anda sama sekali tidak bahwa dalam penyelesaian masalah kognitif itu pasti ada problem solving ability. Anda sama sekali tidak menggubris itu, malah Anda mengambil Steinberg. Ya, Steinberg memang tentang pemecahan masalah, style seseorang dalam menyelesaikan masalah, itu si Steinberg. Tapi Anda sama sekali tidak menyangkut pautkan. Dan kalau sudah berbicara kognitif, itu kayaknya memang yang lebih sesuai ya Anderson framework ya. Soal itu ya seperti yang diujikan Mas Agus itu. Kalau yang berkelanjutan ya satu-satu pertanyaan Anda belum jelas. Jadi saya ingin pertanyaan ya apa yang Anda lakukan di situ. Jadi tetap saya ingin mengklarifikasi halaman 56 dan 57 ya. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian. Jadi rasanya Rara ini membahas sesuatu hasil, bukan hasil penelitian orang lain, tapi apa yang dikatakan dalam buku. Apa gunanya penelitian yang sudah Anda rujuk itu? Misalnya ongoing assessment ini memberikan ini, efek apa, itu justru di pembahasan yang dibahas. Jadi jangan, ini saya katakan, pembahasan dikaitkan dengan temuan penelitian orang-orang yang meneliti tentang topik yang sama ini, ongoing itu. Artinya Rara di sini kaitan ongoing assessment dengan berpikir kita how we think itu belum ada, ya sehingga kerangka pemikiranmu ya cetek jadinya, ya. Terus halaman 58. Pertanyaan saya di sini, bagaimana kesesuaian temuan Anda dengan temuan Rositawati dan Nugraha? Halaman 58. Rositawati dan bahwa penelitian dengan menerapkan mode inquiry yang meningkatkan. Iya, Bu, nggak nyambung. Bukan itu, jadi nggak nyambung di situ. Hasil penelitiannya. Halaman 59. Ya, halaman 59. Apakah hasil penelitian mereka mendukung atau tidak mendukung hasil penelitian Anda? Halaman 59. Itu ada Halpen, Passione, Sutman. Apakah itu mendukung penelitian Anda? Karena untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dapat pada prinsipnya itu harus ada komponen kognitif dan disposisi secara bersama-sama. Itu di dasar, Rara. Jadi bagaimana Anda membuat ongoing assessment itu dasarnya ini loh teori-teori orang ini. Tapi hasil penelitian penerapan ongoing itu di mana memperkuat temuan Anda. Jadi jangan ke buku di sini. Buku ini sebagai landasan gitu loh. Ya. Baik, Ibu. Terus kesimpulan ya. Kesimpulannya coba. Ya, kesimpulannya. Iya, Ibu. Apa kesimpulannya? Ya, pertama dari uji F hitungnya tadi,
nilai SIK-nya 0,06 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Tapi dari nilai Stop. Hipotesismu di mana? Ada H0 itu. Oh, dihapus, Bu. Kenapa? Untuk poster di bab 3, Bu. Ya, nggak ada ini. Tiba-tiba hipotesismu muncul itu H0 ditolak. Tidak ada ini hipotesis. Tapi Rara tambahkan ya. Ya tidak ada, harus ada hipotesis. Ini kan eksperimen, penelitian eksperimen. Terus masih halaman 56. Paragraf kedua. Itu selanjutnya nilai koefisien ini artinya setiap kenaikan 1% keterlaksanaan. Apakah Anda melakukan atau siapa yang mengamati keterlaksanaan ongoing assessment-mu itu? Kemudian waktu Rara penelitian tidak ada servernya sih Bu, maka dari itu Rara melakukan peer assessment dan self assessment. Ya keterlaksanaan di sini keterlaksanaan apa? Dari hasil uji regresi Bu. Ya enggak begitu kan Anda tidak melihat keterlaksanaannya, tidak ada yang mengamati keterlaksanaannya. Jadi bagaimana bisa Anda setiap kenaikan 1% keterlaksanaan ongoing assessment ranah kognitif akan mempengaruhi itu bagaimana coba? Keterlaksanaannya enggak dilihat. Kalau dulu bimbingan saya dengan Pak Undang itu melihat keterlaksanaan. Apakah semua itu di setiap sintaksnya inquiry itu melakukan ongoing assessment? Berapa persen yang tidak? Itu keterlaksanaan. Kalau ini kan bukan. Ya. Iya, Ibu. Jadi dengan Pak Undang aja ini ahlinya yang begitu ya. Masukan lain ini sama dengan yang tadi halaman 20 ya. Halaman 20 coba. Iya, Ibu. Sintak model pembelajaran guided inquiry lab. Itu hanya sintaks, sus aktivitas belajar, ongoing-nya nggak dimasukkan. Oh iya, yang dari Anda itu dimasukkan. Dan apa yang diberikan? Ya. Jadi iya, Bu. itu belum terlihat. Nah, rasanya itu saja dulu Pak Undang. Secara garis besar ini ya banyak juga ini ya kesalahan pengetikan tadi ya. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Kartini atas kritik dan saran perbaikannya. Yang selanjutnya itu kritik dan saran perbaikan dari pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Undang Rosidin MPD, saya persilahkan. Pak Doni aja dulu, pembimbing 2 dulu. Ya, pembimbing 2 dulu. Nanti gongnya saya gong besar. Ya. Kepada Bapak Dr. Doni Andra MSc, saya persilahkan. Oh, kamu grogi terima kasih sama Pak Doni ya, Fit? Iya, di bimbingan susah betul Fitri ini nyarinya. Benar tuh kan Pak Doni juga merasakan kan susahnya dengan Fitri gitu kan? Ayo segera Fitri dikerjakan ya. Iya Pak. Oke. Jadi bertanya terus tapi tidak melaksanakan itu loh. Oke ya, terima kasih moderator atas waktunya. Tadi terima kasih pada Bu Kartini juga sudah banyak sekali masukannya ya terkait masalah kontennya itu penting sekali ya karena nanti kan ada rencana hasil penelitian skripsi ini untuk diartikelkan kan akan kita publikasikan di jurnal. Jadi konsentrasi kita kepada konten itu menjadi hal sangat penting gitu Rara ya. Jadi makanya kemarin kan sempat Bapak minta Rara mengambil data ulang itu kan salah satunya itu ya. Bapak menekankan pada prosesnya ya seperti yang dikatakan Bu Kartini tadi gitu ya. Jadi nggak cukup hanya dapat nilainya saja, kita tidak mampu menceritakan proses yang treatmentnya tadi itu enggak ini gitu ya. Jadi bagaimana mengambil data afektifnya gitu kan, gitu ya. Bagaimana memperoleh data kognitifnya itu, ya karena di sini Rara benar-benar ingin fokusnya pada ongoing assessment gitu ya.
Jadi itu tadi benar kata Bu Kartini, di setiap sintaks itu kan harus muncul gitu ya. Ya, seperti yang sering Bapak sampaikan ketika bimbingan biasanya itu Rara ya. Jadi Iya, dan Pak. di sini memang belum begitu terlihat apa ceritanya itu ya, proses-prosesnya itu, munculnya ongoing assessment pada setiap sintaks itu belum begitu belum diceritakan Rara dengan baik di sini gitu ya. Jadi tolong diungkapkan karena itu yang penting, bukan hanya sekedar bahwa ongoing itu bisa meningkatkan apa kemampuan A, B, C, bukan. Tapi kita bukan hanya melihat hasilnya Rara, tapi prosesnya itu yang menjadi hal penting, ya. Dan lagi-lagi kan Bapak pernah katakan bahwa apa yang kita lakukan itu, penelitian yang kita lakukan itu tidak selalu harus hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya. Dan apakah misalnya ketika kita misalnya Rara meneliti ongoing assessment dengan berbantuan ini model inquiry terbimbing, ternyata misalnya hasilnya tidak meningkat misalnya ya. Nah, kan Bapak pernah sampaikan harus ditelusuri kenapa tidak meningkat gitu loh. Kalau misalnya meningkat dijelaskan, dianalisis juga gitu ya. Atau misalnya kontribusinya ternyata tidak terlalu signifikan gitu ya. Ternyata berarti banyak faktor lain yang lebih mendominasi sebetulnya gitu terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis gitu ya. Jadi memang tekankan pada proses-prosesnya, kan Bapak sering sampaikan bahwa nikmati proses itu ya. Kalau kita sudah melakukan proses itu dengan baik, insya Allah kita mudah juga menyampaikannya dalam bentuk tulisan skripsi ini gitu ya. Nah, itu Bapak juga masih merasa di pembahasannya gitu ya. Di metodenya juga nanti disampaikan lebih detail kehadiran ongoingnya itu di setiap sintaks itu lebih ditekankan ya. Terus bagaimana mengambil kalau nggak salah kan yang untuk mendapatkan data afektif kan Bapak suruh ulang kan datanya kemarin kan, ya kan, data afektif sama kognitif ya kemarin. Nah gitu. Nah itu kan diceritakan lagi di sini gitu. Afektifnya kan, nah di ini ya diceritakan lagi di sini ya lebih. Nah, itu belum terlihat begitu ya. Oke, jadi tidak harus selalu kan Bapak sampaikan apapun hasilnya sampaikan di sini. Tidak harus, kita kan bukan orang yang super hebat tiba-tiba ngajar ya dengan kemampuan kita yang misalnya masih terbatas langsung meningkat signifikan, tidak. Justru uniknya itu ketika kita mampu menyampaikan ada hal-hal lain. Kenapa sih misalnya ternyata saya sudah berupaya mengikuti sintaks-sintaks ini misalnya, ternyata misalnya hasilnya tidak meningkat, misalnya antusiasme belajar siswanya juga relatif rendah atau tidak signifikan meningkatnya. Nah, kita lihat, makanya perlu kan kita mengobservasi ketika selama proses pembelajaran kita lihat, ternyata misalnya apakah memang sebelumnya kan kita sudah survei dulu, ternyata memang misalnya siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran seperti itu. Katakanlah tiba-tiba kita suguhkan dengan pembelajaran model seperti itu kan kaget sebenarnya kan, nggak langsung menyesuaikan, butuh penyesuaian. Nah itu kan bisa dianalisis. Ternyata misalnya memang, tapi tadi kan dikatakan bahwa di sana kan untungnya sudah terbiasa ya menerapkan itu ya. Nah itu kan salah satu faktor pendukungnya. Cari yang lain, hal yang lain misalnya, gitu ya. Nah kan pernah juga Bapak bilang di sini kira-kira ongoing-nya yang berpengaruh atau modelnya gitu, inquiry-nya gitu kan, gitu. Nah tapi memang pada akhirnya kita sepakati bahwa ini ongoing yang bergandengan dia dengan inquiry ya. Jadi karena ongoing itu bisa berpasangan dengan model apapun gitu ya. Jadi di sini Rara fokus pada ongoing assessment yang bergandengan dengan model inquiry ya. Jadi satu paket itu, bukan tidak ongoing saja. Nanti ongoing dengan model misalnya model yang lain akan beda lagi mungkin hasilnya gitu. Jadi dia sebagai inquiry sebagai moderatornya ya Bu ya, kalau nggak. Iya, iya.
Ya, Pak. Moderatornya, ya betul. Ya. Jadi tolong nanti di artikelnya mungkin kalau misalnya buat artikel nanti lebih di apa? Di prosesnya tadi ditekankan itu karena itu menjadi uniknya artikel kita membedakan dengan yang lain. Kalau hanya sekedar misalnya hasilnya meningkat itu kan mungkin di artikel yang lain juga akan sama bercerita. Gitu. Tapi bagaimana Rara mampu menceritakan karakteristik siswa di sana gitu ya. Kalau dulu saya masih ingat kalau kata Bu Kartini itu dulu kan kalau Bapak kan PTK S1-nya ini ya. Nah, kita itu kayak dokter mendiagnosis gitu ya, mendiagnosis apa kondisi di kelas itu, di sekolah tersebut gitu. Dari hasil diagnosis kan kita bisa nanti merumuskan dikaitkan dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan artikel sebelumnya kita tawarkan suatu treatment nanti gitu kan. Jadi Clara juga harus mampu melihat karakteristik siswa di sana bagaimana, kondisi sekolahnya bagaimana gitu ya. Jadi banyak faktor lain yang bisa diangkat juga. Tapi di sini Rara fokus pada ini, tetap ujungnya fokus pada ongoing assessment itu ya Rara ya. Baik, Pak. Gitu ya, lebih ke ini. Nah, untuk penulisan tadi sudah dikoreksi dari proofreader-nya tadi sama Bu Kartini juga sudah banyak masukan. Tadi silakan tolong ketika menulis itu dengan teliti dan hati-hati gitu ya. Jadi jangan sering-seringlah dibaca gitu, dibaca mandiri gitu ya, atau minta bantu temennya gitu ya. Kemudian Bapak ini mau mengkritisi ini juga di bagian di bagian daftar riwayat hidup ya kalau nggak salah tadi. Iya. Itu kok SD-nya tidak ditulis ya, kalau mau nulis maksudnya Bapak biar fair semua. TK-nya lupa, SD-nya nggak ada, tiba-tiba SMP-nya lupa. Kenapa ini maksudnya sampai lupa gimana? Jangan-jangan sama gurunya juga lupa semua ini. Bagaimana, Pak? Ini kok sampai lupa nama SMP tahunnya, terus TK SD-nya nggak muncul juga. Itu kenapa maksudnya? Maksudnya kalau misalnya guru Iya ya, Pak ya. Kalau guru SD baca ini misalnya ya, katakanlah misalnya ya, sedih juga dia kok Rara kok nggak menulis gitu loh, bahkan tertulis lupa gitu loh, kenapa gitu loh ya. Lebih baik kalau lupa gitu mendingan nggak usah ditulis daripada ini gampang melupakan Pak Doni. Gitu loh. Iya, Arada aja dilupakan. Nah, jangan itu juga maksudnya betul kata Bu Kartini, tetap dimasukkan di sini ya. Karena ya, Pak. dia pernah menjadi bagian dalam hidup kita kan, bagaimanapun nggak apa ya. Oh ya, belum di SMP itu, Pak. Ya, tetap ditulis ya sebaiknya gitu. Kalau saran ya silakan dipertimbangkan lagi lah gitu ya. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti itu dari Bapak. Baik, ya. Nanti Pak, bisa kita bimbingan lagi ya. Oke, dipersiapkan ya untuk artikelnya lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa sekalian Bu Kartini juga dimasukkan namanya ya. Kan banyak sekali masukan beliau. Kalau saran Bapak ya, gitu ya. Ya, Oke, terima kasih dari Bapak. Bapak silakan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Doni Andra atas kritik dan saran masukannya. Yang selanjutnya yaitu kritik dan saran masukan dari pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Undang Rosidin MPD. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Alhamdulillah, Rara sudah seminar, ya semua sudah kita dengarkan masukan-masukan dari mahasiswa pembanding tadi ya. Jadi banyak tata tulis, paragraf gitu. Tolong Rara diperbaiki ya. Jadi ya, tata tulis jangan sampai ini Pak. Bu Kartini juga tadi huruf ya, concise itu harus konsisten. Jadi Times New Roman 12 ya. Semua Times New Roman 12. Ya, kemudian kelengkapan-kelengkapan lain misalnya di abstrak. Abstrak itu harus menunjukkan keseluruhan utuh dari penelitian walaupun singkat-singkat,
Jadi substansi-substansi yang penting gitu itu harus masuk di dalam abstrak. Gitu. Seperti tadi gitu kan, data itu dari mana? Data X1, X2, Y-nya gitu kan. Nah kemudian tadi sependapat dengan Bu Kartini di bab 3 itu masukkan hipotesisnya ya. Jadi jangan ujug-ujug muncul H0, H1 gitu kan tanpa ada kronologis di awal. Iya Pak, baik. Halo? Halo. Iya Pak, sinyal Pak. Ya mati lampu, saya mati lampu di rumah. Mati listrik, Oh, gitu. Pak. Oke, kedengar. Mati hidup lagi. Oke. Mati listrik, Pak. Iya, Pak. oke. Baik. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan, Rara ya. Jadi ada beberapa yang harus dicermati lagi. Jadi, terus tadi juga di pembahasan tampaknya ada kutipan-kutipan Rara yang tolong cari yang relevan aja, yang mendukung terkait dengan ongoing assessment, Ra, ya. Iya, baik Pak. Jadi, kayaknya ada yang beberapa kutipan-kutipan yang untuk memperjelas sebenarnya memperjelas temuan, tapi terkadang tidak sesuai gitu. Jadi yang dicek dulu gitu konteksnya ini relevan nggak dengan penelitian kita ya. Oh iya, baik Pak. Nah, saya pikir itu Ra ya yang Bu Kartini terima kasih dan Doni juga terima kasih. Yan. Halo Pak. Itu memang susah dicermati. Apalagi Rara kemarin masih ngirimkan bahannya kan masih per bab gitu kan. Mau saya udah utuh PDF, jadi dari cover sampai kesimpulan data pustaka sudah masuk semua. Walaupun akhirnya juga terkirim sudah gabungannya. Oke, saya pikir itu, Ra. Jadi nanti tolong dilengkapi, dicatat betul masukan-masukan dari Bu Kartini ya dan dari Pak Doni juga dengan mahasiswa. Nah, kemudian seperti biasa baik, kalau memang ada yang sulit, yang yang ragu nanti ditanyakan aja dengan saya via WA ya. Ya, ya Pak. Nah, kemudian nanti penilaian kita akan kumpulkan di Mbak Nisa, kemudian ACC cetak, persetujuan segala macam sekarang itu melalui admin ya. Jadi tidak usah lagi dari Rara di mana dari Tulang Bawang Barat ya, dari Tulang Bawang. Tulang bawang aja Pak. Hah? Di ini tulang bawang aja Pak di U2. Ya maksud saya jangan sampai berpikir kamu datang ke sini ke Bandar Lampung nanti nggak bisa pulang karena banyak checkpoint. Sekarang itu tidak boleh masuk ke Bandar Lampung, ke zona merah. Jadi dioptimalkan aja melalui online ya. Nah, jadi nanti lembar pengesahan juga. Ya, baik Pak. Lembar pengesahan saya sebagai pembimbing, sebagai ketua jurusan, itu tanda tangannya itu akan ditampilkan oleh admin gitu kan. Jadi secara online dia akan melalui persetujuan kita, tapi persetujuan tetap ya. Jadi kalau sudah disetujui, diserahkan. Nah, saya pikir itu ya, Ra. Jadi tetap diperbaiki di rumah, kemudian selalu konsultasi melalui WA, melalui email, gitu kan. Ya. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit ya, Rara. Ya. Rara, untuk menulis abstrak itu, coba untuk menulis abstrak suatu artikel atau ini ya, tulisan ilmiah itu, baca panduannya, rumusnya IMRAD ya. IMRAD. Ya, IMRAD ya, Introduction, Methods, ya, Results, and Discussion-nya masuk semua di sana ya. Yang saran Bu Kartini tadi loh. Ya. Ya. Nanti coba pelajari IMRAD gitu ya. Introduction, Methods, Result, and Discussion-nya masuk semua di sana ya.
tapi ringkas-ringkas aja, tidak ada kutipan lagi di abstrak itu ya. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih. Ya, moderator silakan. Ya, terima kasih atas kritik dan sarannya pada Bapak Dr. Undang Rosidin. Itulah tadi seminar hasil dari Rara Nurwidayanti. Apabila ada salah kata saya selaku moderator minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji, terima kasih ya.